Ah, Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung, terima kasih. Ya, silakan Pak Ali. Sehat-sehat selalu ya semua yang dari kampung ya. Ya, sudah tetap menerapkan prokes ya. Sudah di swab semua ya. Iya. Bapak Ibu dan putra putrinya yang ikut mudik sudah di swab ya. Oh, nggak mudik. Ya, kalau nggak mudik nggak apa-apa Ibu ya. Tetap semangat. Walaupun kondisi kita jauh di mata, tapi selalu dekat di hati ya Bapak Ibu sekalian ya. Iya, Pak. Komunikasi tetap aktif dengan wali kelas. Informasi-informasi penting dari sekolah kita tidak terlewatkan dan bisa dipahami. Ya, dimohon untuk sabar menanti ya Bapak Ibu, biar rekan-rekannya bisa bergabung secara maksimal ini semuanya. Karena baru kali ini Bapak Kepala Sekolah menginginkan ada rapat secara bersamaan info-info penting terkait akhir tahun. Ya. Pak. Ya, sebelum dimulai Bapak Ibu sambil menunggu boleh tanya-tanya. Kalau itu tawar juga sih. Tulus on. Boleh. Berapa? Duitnya dicari dulu. Hilang repot. Nanti yang aktif bergabung 155 ya, kurang lebih ya Mas Adam ya. Waalaikumsalam. Ya Bapak Ibu, ibu-ibunya sudah masak ya, jangan sampai ditinggal nanti masak nih, nanti rapat. Terjadi sesuatu ya. Belum, Pak, belum masak. Belum masak, ya enggak apa-apa, nanti tinggal gosen atau itu ya, GoFood boleh. Bagus, baca WA saya, Pak.
Nggak ada suaranya. Aduh. Nggak ada suara ya. Iya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa tapi ya. Emang di mana? Jangan buat mainan. Ambil juga. Tuh. Apa di bawah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Sambil menunggu akan dimulai kegiatan hari ini, mohon maaf bagi Bapak Ibu yang bergabung, khususnya ibu-ibu, karena ini adalah rapat resmi, mohon untuk menggunakan busana muslim. Setidaknya pakailah kerudung gitu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, tidak bermaksud apa-apa Bapak Ibu. Ibu-ibu, ini rapat kita ini adalah rapat resmi, sekolah kita itu adalah sekolah Islam. Alangkah lebih baiknya menghadiri acara resmi seperti ini. Kita khususnya para perempuan menutup auratnya menggunakan busana muslim. Kita itu kan hanya terlihat separuh saja ya ibu-ibu ya. Usahakanlah untuk menggunakan kerudung. Mungkin itu ibu-ibu, mohon maaf sekali lagi, bukan bermaksud apa-apa, tidak Bapak Ibu, karena ini ada resmi, nanti juga ada dokumentasinya. Alangkah lebih baiknya kalau kita sama-sama terlihat rapi. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kamu sedikit maaf Bu, kalau kita lagi pekerjaan nggak pakai kerudung gimana tuh Bu? Sekolahnya kayak gitu ya. Lagi di tempat kerja ya Bu ya? Iya. Maaf ya Bu ya, sekali lagi. Oh ya sudah Bu. Tidak apa-apa Ibu, tidak apa-apa. Kalau memang kondisinya lagi di tempat kerja dimaklumin Bapak Ibu. Ya. Tapi Ibu-ibu yang ada di rumah, alangkah lebih baiknya kalau menggunakan kerudung. Ya. Terima kasih. Sekali lagi minta maaf ya. Berarti ini kalau muka saya memang belum masuk ke sini kan? Oh udah. Maksudnya ini ada yang nanya Pak di tempat kerjaan. Tapi suara belum masuk. Suara saya.
Bapak Ibu, saya hanya menambahkan saja, nanti pada saat kegiatan rapat ini sudah dimulai dan Kepala Sekolah sudah menyampaikan informasi-informasi penting, Bapak Ibu nanti mohon diingatkan kembali untuk mood ya Bu. Untuk mood itu yang salon disilang warna merah itu nanti diklik sehingga nanti tidak terdengar. Bapak Ibu semuanya hanya mendengar suara dari Kepala Sekolah untuk tertib dan kelancaran rapat pada siang hari ini. Nanti ketika Bapak Ibu ingin berbicara, nanti ada mic yang berwarna merah bisa diklik kembali, berarti mic-nya on. Ya Bapak Ibu bisa berbicara dan terdengar. Itu saya hanya mengingatkan kembali. Terima kasih. Makan nasi usapin nasi. Mau makan terbuka basi. Iya. Jawaban tadinya. Ya beli nih. Aksen gimana? Elang hadir, Bu. Amazul lagi dagang. Iya, Pak nama Padli, Elang hadir, Pak Padli. nama orang tua. Mana caranya? Berapa, Bang? Siap, Bang. Ya, Kak Maju. Adita. Udah lama itu kayak gitu dia. Kayak gitu absen. Absen kan? Iya. Muhammadiyah sudah masuk Muhammadiyah. Sehat. Sering ngamal juga. Iya, kodam. Ada kodamnya di dalam badannya. Balik lagi ya. Bagus, mulai bagus. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pada pukul 9
18 menit. Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan kepada saya untuk memulai acara ini. Baik Bapak Ibu, mohon untuk mempersiapkan diri dan kita akan memulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian yang hari ini telah memenuhi undangan kami pihak sekolah untuk melaksanakan rapat virtual seluruh kelas 10 SMK Pelita. Dan terima kasih juga kepada anak-anak sekalian. Kelas 11 juga Pak Agus. Oh, kelas 11. Oh, gabungannya. Iya Pak. Baik, ternyata ini luar biasa. Ada kelas 11 juga, jadi dua kelas ya. Dan semoga kegiatan ini bisa kita ikuti dengan sebaik mungkin ya, tidak ada kekurangan apapun. Kemudian mari bersama-sama Bapak Ibu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani dan tetap dapat melaksanakan aktivitas kemanusiaan yang positif termasuk kegiatan di sekolah ya, mengantarkan putra-putrinya ya sampai dengan nanti menuntaskan pendidikan di sekolah. Serta salawat dan salam tidak lupa mari kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kepada kita semua dari dunia kegelapan menjadi terang benderang. Semoga kita nanti di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Pelita Bapak Sujud Hanafi SAG Eskom, yang saya hormati Ibu Kajur OTKP Ibu Siti Aliyah SPD, yang saya hormati Ibu Lisnawati Pane SPD selaku Kajur AKL, dan jajaran wali kelas 10 dan kelas 11 serta Bapak Ibu sekalian wali murid kelas 10 dan kelas 11 yang mendampingi hari ini atau yang mewakili bergabung di rapat dinas SMK Pelita. Dan dalam kesempatan ini pula saya pribadi dan atas nama sekolah menyampaikan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin hal-hal yang menjadikan ketidaknyamanan baik itu secara institusional maupun pribadi, wali kelas dan lain-lain. Kami dengan secara setulus-tulusnya menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga permohonan maaf kami diterima dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian. Dan untuk mempersingkat waktu, mari rapat ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali, semoga kegiatan ini berlancar dengan baik, hikmat, dan menghasilkan sesuatu rapat yang terbaik untuk kita semua. Dan untuk mempersingkat waktu, kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memimpin acara rapat dinas pada siang hari ini. Kepada beliau, Bapak Sujud Hanafi, SAG Eskom, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Agus yang telah memberikan waktu kepada saya, Pak MC. Yang saya hormati Pak Agus Triadi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Lisnawati Pane dan Ibu Siti Aliyah selaku Ketua Program Keahlian, Ketua Jurusan OTKP dan Akuntansi dan Keuangan Lembaga, Bapak Ibu Wali Kelas, kelas 10 dan kelas 11, serta orang tua siswa yang saya hormati. Baru kali ini ya Bu, kita mungkin sudah pernah ke sekolah tapi tidak secara khusus, tapi sekarang bisa bertatap muka walaupun melalui daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kesehatan, terutama dari pandemi corona, walaupun beberapa guru dan mungkin ada keluarga kita yang terkena, sampai saat ini alhamdulillah semuanya kembali sehat, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat ya Bapak Ibu sekalian, ya. Mudah-mudahan Allah tidak memberikan hal yang lebih buruk seperti yang di India, dan itu semua bisa kita lakukan, bisa kita antisipasi dengan menjaga diri kita dan keluarga kita Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini akhirnya kita bisa melaksanakan pertemuan rapat dinas ini. Sejatinya sudah lama, karena mungkin kesibukan Bapak dan Ibu, dan kita kepengennya datang ke sekolah, tapi itu tidak bisa kita laksanakan, ya, mengingat ketatnya pemantauan dari pemerintah, terutama Satgas COVID, ya. Kalau kita memaksakan, kita akan terkena semacam sanksi. Oleh karena itu kita tidak bisa laksanakan. Tapi tidak mengurangi esensi dari pertemuan ini, ya. Nanti mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Salawat kering salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudahan kita semua, ya, anak-anak kita, keluarga kita senantiasa terus dapat mengikuti ajaran beliau. Dan Bapak dan Ibu, mudah-mudahan saat ini sudah tidak terpaksa lagi. Mungkin kalau yang tadinya sekolah di Pluit Raya terpaksa karena tidak dapat negeri, sekarang dinikmati, disyukuri, ya. Artinya ya Pluit Raya tempat yang tepat, ya, walaupun sampai saat ini mungkin baru kelas 10 yang bisa melaksanakan piloting mandiri, ya. Tapi insya Allah nanti di bulan Juli mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Dan Pluit Raya termasuk SMK-nya termasuk yang nanti mungkin bulan depan bisa melaksanakan piloting yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ya, dan itu harus kita siapkan semua, ya, karena ini prokes ini lebih utama dibandingkan dengan yang lain, ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, saya sampaikan permohonan maaf lahir dan batin, masih dalam suasana Idul Fitri, ya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama pribadi dan institusi SMK Pluit Raya, ya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan dalam orang-orang yang muttaqin, ya, anak-anak kita dan keluarga kita. Bapak dan Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, pertama saya sampaikan terima kasih atas waktu dari Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin di tengah kesibukan, ya, masing-masing masih menyempatkan diri untuk ikut bergabung, karena hal ini penting untuk kita sampaikan, untuk menambah wawasan kita, ya, membuka cakrawala kita, bagaimana ke depannya anak-anak kita ini dalam mengarungi kehidupan. Karena biar bagaimanapun pendidikan terakhir di jenjang menengah adalah SMK atau SMA. Kelihatan, Pak? Kelihatan nggak, Pak? Terlihat, Pak. Ya, Kelihatan, belum tampil, sedang proses. Sudah ya? Sedang proses dulu. Sudah, Pak. Ya. Kelihatan. Sudah. Sebentar, masih. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini adalah kami akan menyampaikan hal-hal terkait dengan kegiatan evaluasi selama 1 tahun, ya. Walaupun mungkin tadi tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka, tapi kami di SMK Pluit Raya, bukan hanya SMK, SD SMP-nya berusaha semaksimal mungkin bagaimana memberikan pelayanan kepada anak-anak, ya, kepada orang tua, sehingga pembelajaran masih tetap bisa berjalan, masih tetap dapat kita kendalikan, sehingga dengan harapan hasilnya juga tidak jauh dari apa yang kita harapkan. Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan moto kita, ya, moto kami di SMK Pluit Raya, yaitu unggul dan berakhlak mulia. Ini harus menjadi tujuan, menjadi goal bagi kita. Artinya kita itu ya sekolah, ya guru, ya siswa, ya orang tua, ya.
Artinya saling menopang, saling mendukung, sehingga yang menjadi tujuan kita, anak-anak yang unggul ya dan berakhlak mulia ini dapat kita raih. Ya. Unggul ini bukan hanya dari sisi akademik, tapi non akademik ya, skill dan sebagainya ya. Itu juga harus menjadi sasaran kita. Ya. Nah, ini tidak boleh kita lepaskan. Jadi ini betul-betul harus ditanamkan ya ke dalam diri anak-anak ya, supaya perilaku atau kegiatan dalam sehari-hari itu yang mencerminkan kegiatan yang mengarah kepada unggul dan berakhlak mulia. Ya, jadi pilihannya adalah mungkin ada anak-anak yang pandai, yang pintar, yang cerdas, tapi tidak berakhlak mulia, atau sebaliknya tidak pandai tapi berakhlak mulia, perilakunya baik. Ya pasti pilihannya yang ketiga, ya unggul, ya berakhlak mulia. Itu harapan kita. Dan mudah-mudahan ini bisa kita tuntaskan, bisa kita bina di SMK Pluit Raya. Ya tentunya dengan bantuan Bapak dan Ibu. Tidak bisa hanya bertepuk sebelah tangan. Nah ini. Bapak dan Ibu sekalian, SMK itu harus memiliki 3 hal ya sasarannya. Tentunya tadi tidak lepas dari yang namanya unggul dan berakhlak mulia. Mas Adam udah di-record belum, Mas? Mas Adam? Sudah ada Pak recordnya. Sudah ya? Iya sudah. Sudah. Baik. Sudah, Pak. Nah ini kita gunakan nanti bagi Bapak Ibu yang tidak sempat ikut hadir di pertemuan ini, nanti recordnya bisa kita sampaikan ya melalui video record dari pertemuan ini. Jadi B itu Bapak dan Ibu BMW, mudah diingatkan ya, mudah diingat. Ya, ini mobil yang sangat termasuk mobil mewah ya Bapak Ibu ya, supaya mudah mengingatkan. Yang pertama yaitu B. Jadi sasaran kita anak-anak ini setelah lulus SMK itu adalah B ya, yaitu bekerja. Itu pasti tuntutan pertama. Ya. Namanya juga pendidikan vokasi. Jadi Bapak dan Ibu menyekolahkan ke SMK ini harus jelas. Ya, visi dan misinya harus jelas. Ya, bekerja. Nah, bekerja ini harus punya skill. Makanya ke depan ya, yang kemarin 1 minggu yang lalu kelas 10 kita sudah mulai pada piloting mandiri ya. Itu diperuntukkan untuk mata pelajaran yang esensial ya. Yang pertama adalah pelajaran bahasa Inggris, yang kedua adalah pelajaran matematika, dan yang ketiga adalah pelajaran produktif. Ya bagaimana mau bisa ya, matematika diajar tatap muka saja mungkin yang nyangkut mungkin dari 35 anak mungkin 5 atau 10 paling banyak. Bagaimana diajar secara daring? Ya jauh dari harapan. Makanya kita mencoba ya untuk kegiatan kelas 10 ya sudah kita coba mulai. Jadi bekerja harus punya skill. Yang pertama skill yaitu untuk pelajaran produktif. Jadi ini nggak bisa dianggap sepele. Jadi inti dari SMK itu adalah pelajaran produktif. Ya, intinya. Ya tentunya ditopang dengan pelajaran-pelajaran yang lain, matematika, kemudian yang tidak kalah penting adalah bahasa Inggris. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa lebih jauh karena kita memiliki program, memiliki visi, dan memiliki misi diantaranya adalah anak-anak yang lulus dari SMK Pluit Raya itu harus bisa berbahasa Inggris. Karena terkendala dengan pandemi, ya 2 tahun, ya hampir 2 tahun ini tidak bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan masih ada kesempatan nanti bagi kelas 10 dan kelas 11, ya masih ada 2 tahun dan 1 tahun untuk menggenjot bagaimana anak-anak lulus dari Pluit Raya itu bisa berbahasa Inggris. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan lembaga kursus dengan tambahan biaya tentunya. Ya mungkin 50 sampai 100, tapi lulus dari Pluit Raya itu memiliki skill, memiliki kemampuan berbahasa Inggris bukan hanya pasif, tapi aktif. Kita bukan mendewakan bahasa Inggris, bukan. Tapi kenyataannya, realita di lapangan, ketika anak-anak mampu berbahasa Inggris, ya mencari pekerjaan juga mungkin bisa lebih mudah, ya. Keterserapan di dunia kerja. Jadi sekali lagi B itu adalah bekerja, mampu bekerja. Ya tentunya harapannya
dari Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harusnya sesuai dengan skillnya. Kalau yang akuntansi ya dia bekerja di bidang akunting, ya. Yang administrasi perkantoran mungkin lebih banyak bidang pekerjaannya, bisa resepsionis, bisa administrasi, bisa tata usaha dan sebagainya. Tapi tentunya tadi harus dibekali dengan skill dan kemampuan. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu tanamkan kepada anak-anak, ini sekolah tidak main-main. Ya. 2-3 tahun ke depan, itu yang menentukan adalah sekarang ini. Ya. Kita tidak mau menjadi orang yang sia-sia. Ya. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Artinya orang yang menyia-nyiakan waktu, bukan hanya uang, yang menghambur-hamburkan waktu. Ya. Ya ini akan rugi, ya, termasuk golongan atau teman-teman setan. Jadi kita harus tetap semangat ya dalam situasi seperti ini. Jadi tidak boleh berkecil hati. Nah, kemudian yang kedua, melanjutkan kuliah. Ya, ini adalah prioritas kedua. Ya, prioritas kedua. Bisa juga Bapak dan Ibu yang uangnya ada, dananya ada, ya kami berharap anak-anak lanjut kuliah. Tapi kalau tadi yang B tadi ya bekerja, itu harus dibekali. Dan insya Allah Pelita Raya tidak kalah dengan sekolah negeri, tidak kalah. Ya, artinya kemampuan anak-anak di bidang atau skillnya, kompetensinya, ya itu bisa dilihat nanti Bapak dan Ibu bisa masuk ke portal SMK Pelita Raya, dilihat di situ keterserapan di dunia kerja ya lepas dari pandemi ya. Memang pandemi ini jangankan yang anak-anak yang baru lulus, yang sudah bekerja juga banyak yang di PHK ya. Jadi ini tidak menjadi ukuran. Tapi sebelum pandemi ya, insya Allah keterserapan anak-anak ini hampir 90%. Hampir 90%. Belum dapat ijazah saja sudah sudah bisa bekerja, sudah diterima di tempat kerja. Nah, ini merupakan kebanggaan bagi kita dan itu bukan saya membanggakan, tapi itu kenyataannya. Ya. Jadi melanjutkan kuliah bagi yang Bapak Ibunya ada uang ya itu lebih baik. Tapi bisa juga di antara anak-anak yang akhirnya melanjutkan di sekolah baik negeri maupun swasta, ya kita berharap sih banyak yang dimasukkan negeri. Tahun ini berapa ya, Bu Alia? Bu Rizna, 4 ya? 4 apa 3 yang ke negeri? 3, Pak. 3 ya, alhamdulillah. Itu berarti kita mampu bersaing. Ya, kita mampu bersaing. Ke depan bisa lebih banyak lagi. Ya, bisa melalui jalur tanpa tes 3 orang itu, Pak. Melalui jalur tanpa tes. Berarti kan jalur prestasi. Ya, kemampuan kita ada, ya. Kesempatan anak-anak untuk melanjutkan kuliah ada. Ya. Jadi, nah ini. Tapi banyak nanti Bapak Ibu ya sesekali masuklah ke portal SMK Pelita Raya. Di situ semua informasi ada. Ya, melanjutkan kuliah, kemudian tadi saya sampaikan ya ukuran kemampuan anak-anak, kompetensi anak-anak dalam uji sertifikasi kompetensi atau istilah yang lama itu adalah UKK, uji kompetensi keahlian, ya itu sangat luar biasa. Ya, hampir di atas, tahun ini hampir di atas 50% anak-anak itu lulus murni untuk semua modul yang diujikan. Ya, dan itu pengujinya adalah dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi ini tidak main-main ya. Kita membina anak-anak, melatih anak-anak sehingga pada saat ujian ya bisa lebih bagus. Ya kedepannya harapan saya, harapan kita semua ya bukan hanya 50%, mungkin bisa 75% anak-anak mampu lulus murni ya, sehingga mendapatkan sertifikat Garuda yang tentunya itu menjadi dambaan anak-anak. Kalau itu sudah mendapatkan itu, bekerja di mana saja insya Allah diterima, bahkan sampai ke luar negeri. Kalau ya atau dengan catatan kemampuan bahasa Inggrisnya ada, ya bahasa Inggrisnya ada. Ya, jadi ini yang kedua. Nah, kemudian yang terakhir yaitu wirausaha atau menjadi entrepreneur. Ya, ini juga bukan hal yang memalukan, ya. Ini juga harapan, ya. Jadi bekerja, melanjutkan kuliah dan berwirausaha.
Ya, di sini bukan tidak diajarkan, ya ini karena pandemi mungkin tidak bisa tetap muka. Ya mudah-mudahan tahun ajaran yang baru nanti bisa tetap muka sehingga anak-anak ini akan diajarkan bagaimana cara berwirausaha. Ya, mudah-mudahan gedung kita, ruangan kita bisa bertambah sehingga ada kesempatan anak-anak untuk belajar lebih baik lagi. Ya, tentunya dengan bekerja sama atau dengan mitra kita ya dari IDUKA ya, industri dunia usaha dan dunia kerja ya, nanti akan diajarin. Nah, ini adalah menjadi goal atau tujuan bagi anak-anak kita, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, mudah mengingatnya ya. BMW bekerja, melanjutkan kuliah dan berwirausaha. Ya, atau nanti bekerja dulu kemudian sambil melanjutkan kuliah setelah punya dana untuk membayar kuliah dan seterusnya, atau berwirausaha dulu kemudian melanjutkan kuliah. Ya mana saja yang penting anak-anak kita semangati ya. Jadi anak-anak tidak sia-sia ya dalam memanfaatkan waktu yang ada. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ini kegiatan belajar mengajar yang sudah kita jalani selama ini, yaitu intrakurikuler, yaitu pembelajaran KBM itu melalui sistem belajar daring ya. Ya mungkin Bapak dan Ibu di rumah sudah jenuh, tapi ya namanya juga kondisi. Kita tidak inginkan situasi seperti ini, tapi memang ya mau bagaimana lagi. Tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin ya. Bapak Ibu guru saya kejar terus bagaimana supaya memberikan yang terbaik buat anak-anak sekalian sehingga tidak terjadi yang istilahnya adalah lost generation atau generasi yang hilang ya karena pembelajarannya tidak baik. Ya mudah-mudahan di Pelita Raya tidak seperti itu. Ya, setiap hari, setiap saat masih kita adakan komunikasi dengan anak-anak, bahkan libur saja bagi anak-anak yang tugasnya belum selesai ya kita kejar terus. Karena walaupun tidak belajar secara tatap muka, ya, tapi secara legal formal, anak Bapak dan Ibu kan sekolah di sini. Ya. Kalau tidak mengikuti pembelajaran itu, ya tidak dapatkan nilai. Tidak dapat rapot berarti tidak bisa naik, kan begitu logikanya. Jadi mohon Bapak Ibu tidak berpikir, kan anak saya nggak sekolah, kok bayaran terus ya. Kan pembelajaran tetap kita berikan semaksimal mungkin, ya, semaksimal mungkin. Ya, kalau perlu bagi Bapak dan Ibu yang anaknya biasanya belajarnya kurang ya dipanggil atau wali kelasnya datang ke rumah ya. Karena kita tidak bisa membiarkan anak-anak lepas dari kerangka pembelajaran yang ada di SMK Pelita Raya, tidak bisa. Kemudian sistem belajar blended. Nah, ini nanti yang akan kita coba ya di piloting ini kita sudah coba. Ya, kemarin 1 minggu, kemudian 1 minggu ini, dan nanti di tanggal 2 kita sudah melaksanakan PAT. Tidak terlihat, ya, Pak. Ya? Tidak terlihat ininya, materinya. Tidak terlihat? Iya, Pak. Iya, ini baru kelihatan, Pak. Ya udah sini aja dah. Ini kelihatan? Sudah, Sir. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Ya, gini aja ya, kelihatan ya? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, ini adalah sebentar. Ini kelihatan, Bu? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ini kelihatan masih? Masih. Potong, Pak. Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Oh, ya sudah. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, ini Bapak dan Ibu sekalian, itu tadi intrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler, Bapak dan Ibu ya harus terus mendorong anaknya bukan hanya untuk intrakurikuler. Ya. Kegiatan ekstrakurikuler itu eskul terbatas juga tetap kita laksanakan seperti ada Paskibra, kemudian Pramuka, ya. Jadi tidak bisa kita menyia-nyiakan waktu yang ada. Ya. Pramuka setiap hari Rabu tetap kita laksanakan, ya. Kemudian ada pengajian rutin, yaitu ilmu semua, ya. Jadi kita memberikan pelayanan semaksimal mungkin, ya. Termasuk kemarin yang anak-anak kita yang ikut Paskibra, ya kita laksanakan dengan protokol kesehatan, ya oleh Pak Agus selaku kesiswaan,
ya dan pembina Paskibra. Ya, itu ada beberapa anak yang ikut ke tes ke Jakarta Utara. Ya mau apa lagi? Ya. Artinya apa yang diberikan pelayanan oleh sekolah harusnya dimanfaatkan dengan maksimal. Bapak Ibu harus memberikan dorongan, ya motivasi kepada anak-anak untuk ikut. Ya, kalau enggak, ya rugi menurut saya. Ya. Nah, kemarin ada satu anak ya yang akhirnya ikut tes, ikut seleksi sampai ke tingkat DKI untuk Paskibra. Ya, kalau pramuka sih jalan terus anak-anak ya. Nah ini. Kemudian kegiatan lomba-lomba, ya baik PHBI maupun PAN yang dilaksanakan oleh intern SMK Pulitraya. Nah ini juga kadang-kadang responnya juga sangat rendah ya Bapak Ibu sekalian. Sayang ya. Sayang, padahal kita sudah memfasilitasi itu mau melaksanakan, ya merencanakan sampai pelaksanaan itu malah lebih sulit Pak dibanding dengan ketika kita secara tatap muka. Jadi mohon ke depannya ya nanti kalau kegiatan dilaksanakan secara tatap muka ya bisa lebih baik lagi ya. Atau PHBI ya lomba-lomba ya ini kan memberikan pembelajaran kepada anak-anak ya baik secara mental ya maupun secara materinya. Mentalnya kan harus dibina terus Pak supaya berani ya ini. Karena kegiatan ekstrakurikuler ini ya memang dibatasi ya bahkan sebenarnya dilarang oleh Dinas Pendidikan, tapi kan kita bisa laksanakan secara terbatas ya. Dan kegiatan perlombaan ekstern ya. Jadi didorong Pak, didorong. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana informasi yang kita berikan. Ada lomba murotal, ada lomba azan, ya responnya rendah Bapak Ibu. Ya sayang menurut saya, ya sayang. Jadi kedepannya mohon respon lebih cepat, lebih baik. Kita dorong anak-anak kita, ya. Insya Allah ya akan ada hasilnya nanti di masa yang akan datang. Memang tidak langsung. Nah, saya tidak melihat detailnya ya untuk kegiatan Ramadan ya kita tidak lepas begitu saja. Bagaimana mengontrol kegiatan Ramadan ini ya melalui link yang ada. Saya belum lihat detailnya, tapi kita sudah berikan ya linknya untuk diisi ya. Setidaknya kita bisa mengontrol anak-anak melalui jarak jauh ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Maaf Bapak Ibu, ada kendala teknis ya. Bentar. Jadi saya sampaikan itu adalah link pada saat kegiatan Ramadan. Nanti akan saya lihat dan itu akan diberikan penilaian oleh guru agama ya. Oleh guru agama sehingga menjadi penilaian khusus ya. Sampai kepada kemarin saya sampaikan ketika pembukaan pesantren Ramadan ya bagi anak-anak yang tilawahnya ya yang tilawahnya selesai 30 juz ya sekolah akan memberikan reward ya cuman belum ada laporan sampai hari ini ya. Jadi nanti masih akan saya tunggu. Kenapa? Karena kita harus memberikan apresiasi kepada anak-anak yang rajin ya melaksanakan tugas ya baik itu dari sekolah maupun dirinya sendiri sebagai seorang muslim. Ya, kita tidak bisa lepas dari itu. Nanti Bapak Ibu Bu Lisna dan Bu Alia bagus saya tunggu ya laporannya ya. Untuk anak-anak yang khatam 30 juz. Ini masih kelihatan Bu paparan saya Bu. Masih ya.
Ya, jadi Masih, Pak. ya, saya Masih. tunggu ya Bapak Masih, Ibu Pak. ya. Pertama wali kelas mohon dilihat nanti Iya, siapa Pak. saja yang hatam 30 juz. Ya. Potensi anak-anak ada. Nah, kemudian sarana belajar. Ini media pelajaran yang kita gunakan selama ini. Ya, ada Google Classroom, ada Gmeet, ada YouTube, ada WhatsApp, ada Google Formulir, Google Form ya, ada Dset dan sebagainya. Nah, ini semua Bapak dan Ibu, apa yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru itu bisa dilihat di portal. Ya, itu semua di situ. Ya. Jadi yang ketinggalan materi bisa lihat lagi. Ya. Nah, jadi apa yang kita laksanakan ini sangat maksimal. Ya, sangat maksimal sehingga diharapkan materi yang disampaikan kepada anak-anak ini menghasilkan hasil yang optimal, ya, itu harapan kita. Jadi Bapak lihat dah di portal itu, ya, semua terkoneksi di portal ini. Saya nggak buka lagi nanti takut hang lagi. Nah, kemudian kuota belajar, Bapak dan Ibu, kuota belajar yang dari Kemdikbud itu dimanfaatkan, ya, itu kan diberikan gratis oleh Kemdikbud, ya. Gratis ya. Jadi bagi yang tidak kepake malahan tidak bisa diinjek lagi. Ya, tidak bisa diinjek lagi dan kartunya ya jangan ganti-ganti. Kalau ganti ya nanti tidak bisa diinjek ketika Tidak terlihat, Pak. Materinya. Nggak terlihat lagi. Ini kelihatan? Iya, masih materi yang pertama tadi belum pindah ke materi kedua. Ini kelihatan nggak? Belum, Pak. Masih materi yang pertama, masih kegiatan belajar mengajarnya aja. Slide-nya Pak nggak dirubah Pak, slide-nya Pak. Iya, slide-nya itu, Pak. Belum ganti. Ya, ini harusnya diganti terus gitu. Nggak bisa langsung ya? Iya, Pak. Harus diklik, Pak. Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Ya. Sir. Sangat jelas. Ya, ini ya. Jadi Bapak Ibu sering lihat portal, ya lihat saja. Ya, itu tidak banyak makan kuota kok. Lihat apa yang kita laksanakan, kemudian anak-anak kegiatan anak-anak bisa terlihat di situ, baik itu kegiatan intra, ekstra maupun kegiatan yang lain, semua ada di sana. Ya, nah kuota belajar Bapak dan Ibu yang dari Kemdikbud mohon dimanfaatkan, digunakan. Kalau justru tidak digunakan, itu kalau nggak salah kemarin berapa itu Bu? Berapa giga itu ya? 10, Pak. 10 GB, Pak. Ya itu digunakan. Ya, justru kalau nggak dimanfaatkan, kemarin terakhir informasi dari Telkomsel. Kalau penggunaannya kurang dari 1 giga, maka untuk bulan berikutnya nggak bisa diinjek, ya, tidak bisa ditambahkan. Jadi dipakai saja, ya. Ya tentunya untuk hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan pembelajaran, ya. Itu bisa untuk mengakses yang seperti yang saya sampaikan di poin ke-1. Nah, bagi anak-anak yang bermasalah, Bapak dan Ibu boleh ke sekolah, ya. HP-nya bermasalah, internetnya bermasalah, termasuk nanti pada saat ujian lapor ke wali kelasnya. Nah, nanti difasilitasi di sekolah, ya, boleh ujian di sekolah. Ya, atau mungkin Bapak dan Ibu yang tapi nanti kan kuota juga baru dikirim, artinya pada saat nanti PAT, insya Allah kuota itu masih ada, belum habis, ya. Jadi bisa dari rumah. Tapi misalkan bermasalah dengan handphone, dengan laptop dan sebagainya, silakan lapor ke wali kelas, nanti datang ke sekolah, difasilitasi oleh petugas yang ada di sekolah, ya. Jangan sampai gara-gara kuota, gara-gara HP, gara-gara laptop, ya, PAT-nya tertunda. Ya. Kalau tertunda kan kasihan. Ya. Nah ini ya, jadi Bapak dan Ibu mohon menjadi perhatian. Ini kelihatan Bu? Belum ganti, Pak. Belum ganti. Kelihatan, tapi masih slide. Ya, masih sarana sudah. Belajar. Nah, sekarang sudah kelihatan Pak keuangan. Sudah. Keuangan. Sekarang keuangan. Harus begini terus ya ini. Ini kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan Pak. Ya, ini jelas. Bapak dan Ibu, ya, Bapak dan Ibu kelas 10 mohon keuangan PPDB-nya ya diupayakan dilunasi di bulan ini, ya. Di bulan ini. Termasuk kemarin anak-anak yang mendapatkan bantuan pendidikan masuk sekolah, dan itu tidak semuanya, mohon maaf. Kita mengusulkan semuanya, ya, yang poin kelima itu ternyata yang di ACC, ya, yang di jadi ACC lah ya oleh DKI itu melalui dana hibah itu ya Bapak Ibu ya, dana hibah ya dari Pemprov DKI itu
yang kemarin itu. Berapa orang kemarin, Mas? Mas Adam? Berapa orang kemarin, Bu Lisna? Lupa ya? Ya Lupa, kemarin Pak. sesuai yang di-share kemarin, Pak. Ya, artinya itu Yang apa, Pak? Ya rezeki Bapak dan MS rata-rata per kelas 5, Pak. Ya, itu. Ya jadi ya itu rezekinya lah ya. Artinya yang tidak dapat ya tidak usah apa namanya? Apa istilahnya itu kecil ya? hati. Kecil hati ya, mungkin rezeki ada rezeki dari mana saja ya. Nanti ada rezeki yang lain. Ya. Jadi itu. Nah, untuk PSB Bapak dan Ibu mohon dicicil ya. Kalau bisa sih dilunasi. Kemarin termasuk yang kelas 11 ya. Nah, kemarin keuangan ke semester genap ya. Atau daftar ulangnya yang belum ya mohon segera dilunasi. Termasuk SPP-nya paling tidak SPP itu sampai Mei paling tidak sudah dibayar sampai Mei. Ya, kalau tidak bisa sampai Juni. Kalau bisa sampai Juni ya. Nah, untuk KJP ya sekarang lagi proses ya, sedang proses pendebetan ya. Bapak dan Ibu kalau ada uangnya ya bayarkan dulu, nanti KJP-nya kan bisa dialihkan ke yang lain ya. Nah, kemudian KIP termasuk ini juga apa namanya? Datanya juga tidak tahu munculnya dari mana, yang jelas tiba-tiba muncul itu dapat KIP kan begitu ya. Karena ini adalah kewenangan dari pemerintah pusat kalau KIP ini. Kalau KJP dari Pemprov DKI. Ya, sekarang sudah cair ya, tinggal proses pendebetan. Jadi untuk KJP ya. Mau nanya nih Pak, si Dias kan dari SD punya kartu KIP. Nanti aja Bu, Ibu, nanti saja saya tuntaskan dulu ya Bu. Ibu catat saja nanti belakangan. Catat aja pertanyaan-pertanyaan dulu. Untuk KJP kalau ada informasi segera ya Bapak Ibu ya, jangan menunda-nunda karena proses pendebetan ini juga tidak cepat ya. Harus ACC dari kecamatan ya, Kasatelak dari P4OP, dari P4OP baru ke Bank DKI ACC baru bisa debet. Jadi mohon lebih cepat Bapak Ibu ya. Jangan menunda-nunda ya. Lebih cepat lebih baik. Kalau perlu informasi hari ini besok tuntas semua. Itu lebih bagus ya. Jadi bisa ada 1-2 yang menghambat ya tidak bisa jalan. Ya, tidak bisa. Jadi harus tuntas semua. Jadi ini Bapak dan Ibu dalam hal keuangan mohon kerjasamanya ya, kita bisa apa namanya berjalan ya kalau keuangan ini ada. Ya, walaupun sekarang juga masih banyak yang belum tuntas, tapi kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak semua ya, baik kelas 10 maupun kelas 11. Ini masih kelihatan nggak Bu? Nggak juga? Masih nggak kelihatan Bu? Masih keuangan Pak? Iya, keuangan. masih keuangan. Ya, berarti harus. Ya ini sudah Pak, sudah. Ya, harus sudah begini, piloting ya. tatap muka mandiri. Ya. Nah, harus begini berarti. Nah ini piloting tatap muka mandiri. Tatap muka mandiri ini kita sendiri Bapak Ibu, ya. Artinya inisiatif dari sekolah, tentunya dengan berbagai resiko, tapi resiko itu kita minimalisir, ya. Ini khusus untuk kelas 10, berarti mulai Senin besok berarti mulai masuk lagi sesuai dengan jadwal pada saat sebelum Idul Fitri. Ya, kan sudah ada itu. Seperti itu. Jadi mulai dari AKL 1, kemudian AKL 2, ya, kemudian OTKP 1 dan OTKP 2, seperti itu. Ya, dan ini mohon dimanfaatkan dengan baik anak-anak, ya. Mohon dimanfaatkan dengan baik, ya. Tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat ya. Jadi kalau tidak pakai masker, tidak pakai face shield ya suruh pulang ya. Kalau yang masker sih mungkin kita bisa disediakan, memang ada di sini ya, tapi kalau face shield kita tidak. Nah, untuk mata pelajaran tertentu tadi yang dirasa kita sangat esensi, sangat penting ya. Nah, kemudian koordinasi dengan Walas ini ya, selalu koordinasi dengan Walas ya. Terutama bagi yang belum pernah masuk ya, berarti kan belum foto itu atau belum menerima jaket alma mater ya, mohon segera karena foto itu untuk kartu pelajar. Kalau tidak semuanya tuntas ya, proses pengambilan gambar ini, pengambilan foto ini ya tidak bisa diproses di percetakan ya. Jadi mohon ini dilaksanakan dengan baik ya, tentunya mengingatkan anak-anaknya ya sesuai dengan SOP ya, standar operasional prosedur yang telah kita share kepada orang tua. Jadi mohon ini
betul-betul kita laksanakan ya secara bersama-sama ya, sehingga hasilnya ya bisa kita rasakan nanti bagaimana piloting tatap muka mandiri ini. Ya, tentunya ini pembelajaran tadi saya sampaikan ini adalah bentuk pembelajaran blended. Blended itu campuran antara tatap muka dengan daring. Jadi tugasnya melalui daring, ya, pemberian materinya melalui tatap muka, dan ini yang akan kita laksanakan di tahun ajaran yang akan datang. Kemudian ini aja deh. Nah, ini bagi kelas 11 ya. Bagi kelas 11 praktek kerja industri atau praktek kerja lapangan ya. Jadi ini sudah kita laksanakan dan nanti akan berakhir tanggal berapa, Bu? 15 Juni ya? 15 Juni, Pak. 15 Juni. Nah, nanti di akhir apa namanya ini Mei ya, nanti akan ada kunjungan dari pembina atau pembimbing PKL-nya. Ya. Nah, ini juga dijaga, anak-anaknya diimbau untuk selalu menjaga protokol kesehatan, ya, tentunya di tempat PKL-nya juga pasti menerapkan itu, tapi namanya juga anak-anak, jadi kita harus selalu menghimbau, ya, jangan sampai nanti anak-anak ini sebagai carrier, ya, sebagai pembawa apa namanya virus, ya, sampai rumah juga begitu, ya, jadi jaga sampai jangan sampai kita yang ada di rumah, ya, yang ada di rumah itu orang tua kan lebih apa namanya sensitif, ya, lebih berpotensi untuk terpapar. Jadi kita selalu mengingatkan, ya. Sejauh ini sih berjalan dengan baik, ya. Di laporan online anak-anak tidak ada yang laporan hal yang mungkin bisa apa namanya menghambat PKL anak-anak. Sejauh ini tidak ada masalah, ya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui yang kelas 11 ini adalah syarat sebagai kenaikan ke kelas 12. Kalau ini tidak tuntas, ya, tidak selesai, ya nanti tidak bisa naik ke kelas 12 karena ini adalah syarat. Ya, dan syarat naik kelas 12, kemudian yang kedua adalah syarat untuk mengikuti uji sertifikasi kompetensi atau UKK nanti di kelas 12. Ya, dan itu dilaksanakan ya nggak ada setahun lagi bagi kelas 12, ya. Dan mungkin di Januari atau Februari. Nah, ini makanya nanti kita akan adakan pertemuan khusus bagaimana menggenjot anak-anak ini, ya, supaya nanti pada satu SK itu paling tidak ya tadi 75 sampai 80% insya Allah bisa lulus. Karena tahun ini udah di atas 50%, ya. Dari 100 berapa, Bu? 65 ya? Anak-anak 165 ya kelas 12 ya? Iya, Pak. Iya. Ya, itu hampir 50% lulus, ya, murni. Ya, ini merupakan kebanggaan bagi kita, ya. Karena kita tidak main-main Bapak dan Ibu, ya. Betul-betul kita bekali anak-anak ini, ya. Kita apa namanya? Kita push terus, ya, bagaimana anak-anak ini supaya skillnya betul-betul ada. Bukan hanya mendapatkan ijazah, mendapatkan sertifikat, tapi skillnya betul-betul ada, ya. Nah, ini untuk yang kelas 12, ya, tidak apa namanya, tidak menutup kemungkinan juga informasi ini saya sampaikan bagi kelas 10. Kemungkinan besar, ya, tahun yang akan datang itu prakrin untuk kelas 11 yang sekarang kelas 10 ini saya sampaikan itu adalah 6 bulan. 6 bulan, bukan hanya 2 bulan. Nah, ini sedang apa namanya? Sekolah sedang mencari mitra dengan dunia usaha, dunia industri yang mau menerima PKL selama 6 bulan, ya. Jadi ya akan lebih berat, ya, untuk mencari tempatnya, tapi untuk pelaksanaannya akan lebih enak karena anak langsung praktik, ya, langsung praktik. Ya, tentunya tidak lepas dari sekolah. Walaupun sudah prakerin kan selalu ada komunikasi dengan yang ada di sekolah. Apa yang anak-anak belum mampu, ya, belum bisa, ya, nanti akan diberikan bimbingan oleh sekolah. Ya, jadi perlu saya sampaikan. Jadi sudah siap-siap ini. Jadi dan nanti pelaksanaannya bisa saja di bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, April sudah selesai. Kira-kira seperti itu. Ya, ini saya sampaikan. Jadi supaya bersiap-siap nih yang kelas 10. Ya, karena ini sudah menjadi termasuk keputusan
kementerian, ya, keputusan kementerian Direktorat Pendidikan SMK. Nggak lihat lagi nih, Bu? Nggak terlihat? Bu Lisna nggak kelihatan ya? Masih praktek kerja industri, Pak. Iya, berarti harus mundur aja. Ini sudah rencana PAT genap, sudah, Pak. Iya, Pak, begini aja kelihatan, deh. Pak. Nah, Sudah, rencana Pak. PAT genap ini sebagai syarat kenaikan kelas Bapak dan Ibu ya. Jadi harus diikuti. Kalau nilainya nggak ada, ya susah Bapak Ibu guru memberikan nilai dari mana. Ya, tidak bisa tidak. Nah, kemudian nilai-nilai yang masih kosong, Bapak Ibu ya, orang tua siswa mohon dengan hormat ya, yang nilainya belum ada Bapak Ibu mengintervensi anaknya. Nanya mana nilai kamu yang belum ada. Suruh mengerjakan Bapak dan Ibu. Ya. Akhirnya sekarang ini kan tidak berbatas waktu Bapak dan Ibu. Ya tentunya kalau yang memberikan atau mengirimkan tugas belakangan, ya nilainya tidak lebih besar dari yang pertama mengirimkan tugas. Dikasih tugas bulan ini, mengirimkannya 3 bulan berikutnya, ya tentunya berbeda. Ya. Tapi kalau nilai itu tidak ada, ya bagaimana cara memberikan nilai Bapak dan Ibu gurunya? Ya kesulitan. Mohon Bapak dan Ibu mengintervensi, nanya anaknya. Ya, bulan yang lalu kita sudah bagikan itu raport bayangannya. Kan kelihatan di situ. Tugas mana yang belum ada? Ya. Semuanya ada Pak di classroom ada. Ya, Bapak Ibu ada. Mohon dilihat ya. Jangan sampai nanti saya sampaikan. Nilai ini kan akan menentukan nanti di kelas 12. Kalau nilainya kosong bagaimana? Atau nilainya kecil ya rugi. Ya. Sudah pembelajarannya daring, nilainya masih jelek juga. Kan ini suatu hal yang menurut saya rugi lah. Rugi banget ya. Rugi sekali. Jadi mohon Bapak dan Ibu, ya mohon dengan sangat. Jangan sampai ini guru-guru mengejar terus tapi nggak dapat apa-apa. Ya, saya selalu libur juga saya kirimkan. Ada yang ngerespon 1, 2, ya 3 orang lah. Ya nanya Pak, yang mana Pak? Ya kita berikan lagi. Pokoknya ini pelayanan ini selama 24 jam Bapak dan Ibu kepada anak Bapak dan Ibu nih. Nanya malam juga dijawab juga oleh Bapak Ibu guru. Tiap hari mengirimkan mana yang belum. Jadi mohon Bapak dan Ibu jangan sampai kosong. Sekali saya sampaikan, ini akan rugi ya. Baik nanti untuk kuliah, untuk bekerja, ya, untuk mungkin daftar tentara atau polisi atau yang lain di situ, ya rugi. Karena nilainya jelek. Karena nanti akan diinput nilai-nilai yang dari kelas 10 sampai kelas 12 pada saat mau masuk perguruan tinggi negeri atau yang lain itu dilihat. Kalau nilainya kurang ya rugi. Sudah. Tadi saya sampaikan sudah daring. Kita tidak awasi, tapi nggak dikerjakan juga. Jadi mohon dengan sangat Bapak dan Ibu melihat nilai anak-anak. Ya, lihat di WA grupnya. Oh iya, apa yang belum kamu kerjakan? Karena anak ini harus dalam kendali kita. Kalau guru sekolah ini kan mengendalikan hanya dari jarak jauh Bapak dan Ibu. Tapi kalau misalkan sampai akhir Mei ini belum juga tuntas, ya, saya akan perintahkan kepada wali kelas ya untuk memanggil anak-anak yang nilainya banyak yang kosong. Ya, saya panggil. Ya, orang tuanya yang dipanggil. Kenapa tidak dilengkapi? Jangan sampai nanti anak-anak nilainya minimum semua. Ya, KKM-nya batas minimal nilainya 70 ya dapatnya 70 atau bahkan di bawahnya. Ya kan rugi ini. Ya. Jadi masih banyak Bapak di pelajaran saya aja ya untuk IPA. Itu masih ada beberapa anak yang masih banyak yang kosong. Kemarin pada saat tatap muka saya ingatkan enggak juga dikerjakan ya. Nah, ini kan satu hal yang aneh. Jadi mohon kerjasama Bapak dan Ibu, jangan sampai anak nanti kalau sudah nilai itu sudah masuk ke dalam e-raport ya tidak bisa diubah. Ya, tidak bisa diubah. Apalagi yang masih kosong. Ada yang tahun semester 1 masih punya tunggakan, ya ada juga. Nah, itu kan bisa diselesaikan sebenarnya. Jadi mohon Bapak dan Ibu tidak bisa berdiam diri, ya, tidak bisa cuek. Ya, karena masa depan anak-anak itu ditentukan sekarang. Ya, saya banyak ulas nih Bu, karena ini yang menjadi keluhan dari Bapak Ibu guru, ya, nilai-nilai yang masih banyak yang kosong. Padahal tugas tinggal mengerjakan. Ya,
Jadi harus menjadi perhatian nih Bapak dan Ibu sekalian, ya. Kemudian pembagian kartu PAT mulai tanggal 24 sampai 1 Juni ya Bapak dan Ibu. 1 Juni itu sebenarnya merah, tapi ya tidak apa-apa lah ya. Karena kita akan mulai PAT tanggal 2 Juni. Ya. Nah, perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu, ya, pelaksanaan pembagian kartu ini untuk SMK itu ba'da zuhur. Ya, ba'da zuhur. Kecuali yang kelas 10 ya. Kelas 10 itu kan sambil sambil piloting tidak masalah. Ya, untuk kelas 11 ya supaya tidak banyak menumpuk karena ini kan bersamaan juga dengan SMP dan SD. Jadi SD itu pagi ya, SMK dibaginya ba'da zuhur ya supaya tidak terlalu banyak berkerumun di sekolah. Jadi silakan komunikasi dengan wali kelasnya, hal-hal yang perlu dikomunikasikan ya, syaratnya bagaimana, kalau belum memenuhi bagaimana itu kan bisa disampaikan ya. Yang penting bagaimana upaya kita ya untuk supaya anak-anak ini, saya berharap tidak ada yang susulan. Kalau susulan kasihan Bapak Ibu ya, kasihan. Ya susulannya kan misalkan kita tes dari tanggal 2 sampai tanggal berapa rencananya Bu Lisna? 2, 3, 4, 5, 6. 11 Pak, 11 Pak. 11 ya, sampai 11 Pak, 11. 11 Juni dan waktunya sangat mepet Bapak dan Ibu. Ya. Kita tidak melaksanakan susulan setelah tanggal 11, nggak bisa. Ya, karena waktunya sangat mepet. Ya. Jadi mohon Bapak dan Ibu sekalian ya diupayakan bagaimana semua angsuran itu dituntaskan. Ya. Nah, kemudian sistem ujian masih kita laksanakan secara full daring ya. Jadi kalau kita laksanakan tatap muka seperti piloting nggak akan selesai Bapak dan Ibu ya. Walaupun nanti perlu saya sampaikan ketika kita sudah tatap muka pun ya pelaksanaan ujiannya melalui online ya, tidak lagi berbasis kertas ya. Tidak lagi paper test ya, paper based test ya, tapi secara online ya. Ini perlu saya sampaikan karena ini lebih cepat ya, lebih hemat dan ngawasinya juga lebih mudah. Ya, ini. Nah, kemudian bagi yang bermasalah dengan apa, segera laporkan sebelum ujian dilaksanakan. Ya, jangan hari itu bermasalah, hari itu baru laporan. Laporan, Pak, HP-nya tidak akan bisa digunakan untuk ujian. Silakan ujian di sekolahan. Yang penting laporan dengan wali kelasnya. Nanti tim teknis, tim IT-nya akan membantu di sekolah. Bisa di lab, bisa di ruang kelas, bagaimana ya. Kita fasilitasi. Jadi mohon ini menjadi perhatian. Kita mengutamakan bagaimana anak ini mengikuti PAT dengan sungguh-sungguh, dengan santai, istilahnya santai itu tidak dalam tekanan, tidak bermasalah dengan gadgetnya, dengan laptopnya, ya. Jadi ini kita betul-betul memfasilitasi anak-anak supaya pelaksanaan PAT ini bisa berjalan dengan baik. Ya, untuk yang kelas 11 ya nanti akan diberikan surat ya, bersurat kepada dudinya bahwa pada saat pelaksanaan itu mohon diberikan dispensasi, bisa juga ujiannya bisa di kantor tempat PKL atau bisa juga di rumah. Jadi nanti akan memberikan surat. Semua kebijakan ada di dudinya ya. Yang penting kita hanya memberikan pemberitahuan ya. Tapi biasanya sih diberikan dispensasi ya untuk PAT dulu. Nah ini ya, ini untuk PAT. Nah kemudian ini permohonan dari sekolah ya. Mohon menyampaikan kepada tetangga, teman, saudara dan sebagainya tentang PPDB 2021-2022 sudah dibuka ya. Nah, dan hari ini tadi sudah ada yang melakukan tes penjurusan. Nah, semua informasinya melalui ini ya, http:// portal SMK Pelita, semua informasi di situ termasuk pendaftaran online-nya. Perlu sampaikan dan kuotanya terbatas hanya 170 siswa, saat ini sudah terdapat sebanyak 23 siswa yang hari ini sudah melaksanakan tes penjurusan. Ya, ini himbauan ya dan permohonan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, hitung-hitung ya syiar agama Islam ya daripada anak-anak. Ya kalau negeri situ pilihan pertama, artinya ketika
tetangga atau teman atau saudara kita yang tidak ya Pluit Raya lah jadi pilihan terbaik mungkin bagi kita. Masih kelihatan Bu? Enggak ya? Ini Masih. Ini rencana kegiatan. Kelihatan Pak, PPDB 2021. Ya, ini slide PPDB. Oh, PPDB berarti. Harus sudah ganti. Kelihatan Pak? Ini. Ya. Nah, ini. Rencana kegiatan tatap muka 2021-2022. Syaratnya, ya, syaratnya kalau gurunya sudah divaksin semua Bapak dan Ibu. Ada 1-2 yang kemarin penyintas yang belum. Syaratnya adalah gurunya sudah divaksin, tenaga kependidikannya sudah divaksin dan semuanya sudah. Alhamdulillah. Ya, syaratnya. Nah, syarat berikutnya yaitu mengisi kesiapan tatap muka. Ini ada beberapa yang isinya masih belum betul. Kemarin ada yang saya hapus di bagian pilihannya. Ini saya kalau saya klik sebenarnya bisa, cuman jadi error nih laptop saya. Ya, jadi nggak usah. Nanti Bapak dan Ibu tanya kepada anaknya, lihat sekali lagi, tapi tidak merubah data temannya ya, atau menghapus dan sebagainya. Ya, yang masih belum betul. Jadi pilihannya itu mengizinkan atau tidak mengizinkan. Ada yang mengizinkan, tapi yang tidak mengizinkan diisi juga. Jadi pilihannya kalau mengizinkan, ya mengizinkan. Kalau tidak mengizinkan berarti mengisi yang tidak mengizinkan. Ini kalau saya klik nih error nih kayaknya. Oh enggak nih. Kelihatan nggak Bu? Saya muter ke sini kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Ini. Masih rencana kegiatan tatap muka Pak? Oh, berarti nggak kelihatan. Ya, berarti nggak kelihatan. Ya. Nggak kelihatan berarti. Saya klik tadi nggak kelihatan. Ya, jadi kalau ini diklik ya Bapak dan Ibu, nanti masuk ke dalam data kesiapan siap belajar tatap muka Pluit Raya. Ini ada SD, SMP, SMK. Termasuk gurunya. Ya, yang belum betul, saya ulangi sekali lagi, kalau mengizinkan ya mengizinkan, kolom mengizinkan. Kalau tidak mengizinkan ya berarti kolom tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan. Iya, jadi jangan dua-duanya diisi. Diisi. Ya, salah kalau Diisi. dua-duanya Ya. diisi. Jadi bingung nanti. Iya, jadi nggak bisa sebentar. Nggak bisa dipertanggungjawabkan pernyataannya. Nah, ini bisa nih. Gini aja deh. Ini kelihatan ya? Belum Pak. Belum. Kelihatan Kelihatan, display Pak. view ini ya, ini. Kelihatan ya? Sudah kelihatan. Kelihatan Pak. Kelihatan masih muter. Nah, ini Bapak Ibu maksud saya. Nah, ini kan diisi Ya, juga kelihatan. mengizinkan. Ya, diisi juga mengizinkan. Berarti ada yang belum ini Kinza apa ini Kinza Hairul Adwa apa tidak mengizinkan ya? Nanti mohon dicek kembali. Nah, Itu yang di SD sini Pak. kemarin oh, SD ya, salah saya ya. Iya Pak. SD ini SMA nih. Ya, ini SMK Pak. Nah, ini SMK ya. Ini SMK ya? Iya Pak, Ya, SMK itu ini. Pak. Ya, ini. Mohon diisi dengan apa namanya? Jujur ya Bapak Ibu dan ini semua dilihat kembali isiannya sudah betul apa belum. Nah, ini kemarin di sini saya hapus ya. Di bagian ini saya hapus karena ada yang mengisi diizinkan tapi mengisi juga yang tidak diizinkan jadi bertolak belakang. Ya, tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu ada yang tidak mengizinkan, nggak masalah. Ya, nanti bisa dilihat kembali ini ya data ini. Nah, karena data ini dikirim ke Dinas Pendidikan sebagai salah satu syarat bagaimana kita bisa melaksanakan pembelajaran secara blended ya, secara daring dan luring ya. Ini mohon dilihat kembali nanti. Ya, ini. Nah, kemudian mengisi JAP CLM, ini mungkin sudah. Nah, kemudian yang terakhir itu mengisi pernyataan rencana tatap muka dari orang tua, artinya mengizinkan atau tidak. Ya, jadi ini hal-hal yang dapat saya sampaikan. Ya, dipersilakan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan, ya, atau mungkin memberikan informasi sifatnya. Nanti dipersilakan. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian. Ya, untuk sementara waktu saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian yang masih tetap setia dalam rapat dinas hari ini.
tadi sudah dipaparkan banyak sekali Bapak Ibu. Saya mencatat ada 11 poin yang disampaikan. Ya Bapak Ibu, nanti kalau ada Bapak Ibu yang keluar masuk kemudian kurang begitu memahami, nanti bisa direkodnya, bisa dilihat kembali. Ya Bapak Ibu, intinya apa yang disampaikan itu merupakan check and recheck ya Bapak Ibu, evaluasi selama 1 tahun kegiatan yang sudah baik dilaksanakan atau yang perlu ditingkatkan, itu kita sudah buka-bukaan hari ini. Nah tentunya bagi yang kurang baik mohon Bapak Ibu, waktu terbanyak putra putri itu ada di rumah Bapak Ibu. Jadi mohon bantu kami pihak sekolah, wali kelas, guru bidang studi untuk bisa menuntaskan kerjaan di sekolah, dan yang di rumah ibu bapak yang bertanggung jawab ya Bapak Ibu ya. Jadi kami sekolah, orang tua murid dan siswa kita 3 pilar kuat juga ini seperti pemerintahan. Kalau pemerintahan ada Pemda, ada Polri, ada TNI, kalau kita ada sekolah, ada orang tua, ada siswa. Kalau 3-tiganya terjalin dengan baik, ini luar biasa, lancar, tidak ada kendala, prestasi akan meningkat ya Bapak Ibu. Mari kita bahu-membahu Bapak Ibu. Ya, anggap saja rapat dinas hari ini adalah merupakan minum jamu, walaupun pahit, tapi menyehatkan dan membuat kita menjadi baik, ya Bapak Ibu. Itu. Dan selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan buka pertanyaan-pertanyaan. Nanti bagi Bapak Ibu yang akan bertanya masih terkait dengan evaluasi kegiatan dan hal-hal yang lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan di sekolah, kita nanti akan bantu mencatat. Ibu Bapak menyampaikan dulu, nanti kami sampaikan kepada kepala sekolah untuk menjawab secara tertib ya Bapak Ibu. Nanti 1 pertanyaan selesai langsung dijawab, nanti biar tuntas, daripada nanti menunggu-nunggu nanti malah terlewatkan ya Bapak Ibu. Pertanyaannya bisa dimulai Bapak Ibu, silakan. Siapa dulu yang mau bertanya? Tadi sudah ada yang mulai itu. Silakan, nanti ya. Widya. Ya Widya ya, ibunya Widya. Mama Dias. Ya. Mama Dias, ibunya Dias. Ibunya Dias. Mama Dias, silakan. Apa yang mau dipertanyakan Ibu? Pak, yang masalah KIP, kartu si Dias. KIP, betul. Tapi kenapa nggak bisa digunakan? Emang sekolah nggak bisa bantu? Oh, nggak bisa dipergunakan. Baik. Ini saya langsung saja untuk KIP nanti yang lebih domain, yang lebih punya kebijakan yang harus menjawab, langsung kepala sekolah saja ya. Pada Pak Sujud mungkin langsung bisa menjawab Pak Sujud. Iya. Apa tadi masalah? KIP apa KJP? KIP Pak, KIP bisa digunakan nggak? Kelihatannya nih ibunya mamanya Dias ada masalah di KIP-nya, walaupun ada sebenarnya keuangannya mungkin. Ibu sudah pernah datang ke sekolah ke tata usaha belum Bu? Dia dapat dari kantor pos dari kelas 1, tapi ada kartunya tapi nggak pernah ada duitnya. Terus saya juga belum lapor karena waktu itu kan lapor itu kan nggak ke sekolah, lapornya ke POP 4 ya. P4OP. P4OP. Ya. Ya. Jadi saya pikir ntar aja yang penting udah punya kartunya, saya pikir gitu. Tapi ternyata dari kelas 1 itu si Mawar dapat terus, si Mawar kakaknya sampai di sekolah SMK Pelwitraya pun dia dapat terus, sampai kemarin terakhir dia dapat juga di Bank Ruang Malaka 1.400.000 terakhir tuh. Udah lulus itu lupa si Mawar. Si Dias itu nggak dapat biar sekali, padahal sama kartunya datangnya juga sama. Begini ya Bapak Ibu ya, kalau keluar atau tidak itu kebijakannya dari pemerintah. Tapi Bapak dan Ibu kalau komunikasi dengan sekolah lancar, Bapak Ibu datang aja ke sekolah, tanya ke Mas Adam. Nanti akan difasilitasi. Jangan ditunda-tunda ya Bapak Ibu ya. Ya, termasuk kemarin yang dapat KIP lama ditunggu masih 2-3 orang. Enggak kayak begitu. Karena di sekolah ini juga kerjaannya banyak.
ya tata usaha kerjaannya banyak. Jadi kalau diberikan waktu 2 hari, ya jangan ini tunda alasan macam-macam ya, karena ini kan kepentingan Bapak dan Ibu. Sekolah itu hanya memfasilitasi, termasuk KJP. Kalau Bapak dan Ibu menunda-nunda, ya ketunda semua jadinya. Akhirnya ribut kan. Ini sih gara-gara ini 2 orang 3 orang akhirnya pendebatannya lambat ya. Padahal Bapak dan Ibu kan bisa segera menggunakan keuangan itu untuk bayar keuangan SPP kayak keuangan yang lainnya. Jadi mohon jangan ditunda ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan komunikasi dengan sekolah. Insya Allah di tata usaha bisa memberikan penjelasan ya. Karena yang bisa berkomunikasi itu ya sekolah ya, apalagi KJP ya. Ini urusannya dengan dinas ini tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Di kecamatannya di Satlak ini bisa seminggu, bisa 2 minggu Bapak Ibu. Di P4OP juga sama, bisa seminggu 2 minggu. Ya kan jadi lama, seminggu 2 minggu ya jadi sebulan jadinya tertunda. Lambat lagi. Proses pendebatan dari bank, proses mappingnya ya. Jadi mohon lebih sigap ya, lebih cepat ya, tidak bisa ibunya, bapaknya ya. Jadi mohon untuk kedepannya yang terkait dengan dinas ya, baik itu Pemda maupun pemerintah pusat bisa lebih cepat ya Bapak Ibu ya. Silakan nanti komunikasi sekolah nanti difasilitasi. Jangan dibiarkan gitu, tapi kita hanya mengharapkan yang belum jelas jadinya. Ya kartunya ada, duitnya nggak ada ya Bu ya. Pak, saya kemarin udah ngomong sama Mas Adam. Ya. Tapi kata Mas Adam dari sananya memang Bu belum keluar mungkin, dia bilang. Kata saya, tolong dong Mas Adam. Ya tadi yang penting kan itu kan KIP itu, makanya tadi saya sampaikan. KIP itu juga kalau KJP kan jelas Bapak Ibu ya, itu keluarnya dari Pusdatin ya kalau nggak salah ya, data itu ya. Tapi kalau KIP ini kan dari pemerintah pusat. Ya dari pemerintah pusat ya. Yang datangnya juga tiba-tiba ya. Pendaftarannya juga memang tidak ada pendaftaran karena itu kan berdasarkan data yang ada di pemerintah seperti itu kira-kira. Ya Bu ya. Ya Bu ya, ya begitu ya, sabar. Ada lagi yang lain Pak Gun? Saya tambahkan sedikit Pak. Silakan, Saya silakan. tambahkan sedikit. Terima kasih Pak Sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja yang saya hormati Waalaikumsalam. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil dan Bapak Ibu sekalian. Ini bukan hanya untuk orang tuanya Dias. Bagi semua Bapak Ibu orang tua wali yang hadir hari ini, masalah bantuan ya KIP, yang KJP ya, bantuan masuk pertama sekolah itu buat yang kelas 10. Itu kemarin kan memang sempat diajukan. Itu sekolah hanya bisa mengajukan Bapak dan Ibu, tidak menentukan dapat atau tidak. Ini kadang-kadang nih ya, mohon maaf Bapak Ibu, WA-nya Bapak Ibu tuh, kenapa Bapak Ibu ini jadi ngeden-ngeden di grup, misal ngejar Mas Adam, jadi bilangnya Mas Adam tidak sopan. Justru saya, Bapak Ibu, sekolah hanya memfasilitasi untuk pengajuan. Yang menentukan itu untuk dapat atau tidak, itu bukan sekolah. Nah, jika seperti tadi, dananya tidak keluar, kami tidak tahu masalah itu Bapak Ibu, karena nanti itu yang berhubungan dengan banknya juga adalah langsung orang tua. Tapi kalau Bapak Ibu sekedar menanyakan, boleh silakan. Tapi kami tidak punya kewenangan untuk untuk mengeluarkan uang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pendebitan KJP. Khususnya ini yang kelas 10. Kalau yang kelas 11 kan sudah paham ya Bapak Ibu ya. Ini yang kelas 10. Ada yang baru dapat. Kan saya sudah lunas semua Bu, ngapain di debit KJP-nya? Bapak Ibu jangan salah paham, uang SPP yang ada di KJP itu sampai kapanpun tidak bisa diambil oleh Bapak dan Ibu. Karena itu hanya bisa didebit oleh sekolah. Kalau Bapak Ibu ambil dengan paksa, main belakang, maka secara otomatis nanti KJP anak Bapak Ibu akan diblokir. Jika diblokir, Ibu jangan menyalahkan sekolah, karena itu otomatis sistem yang akan memblokir. Ya, sekali lagi ya Bapak Ibu ya,
Yang dapat KJP itu memang pada saat pendebitan karena di situ ada uang SPP yang digelontorkan khusus untuk sekolah swasta. Dan itu hanya boleh didebit oleh sekolah. Dan sekolah mendebit itu diberitahukan. Jadi tidak ada sekolah tiba-tiba seperti kemarin saya dapat WA dari orang tua, nih kemana perginya uang saya Bu? Saya jadi mau tertawa gitu. Lah saya mana tahu uang ibu pergi kemana? Kan saya nggak pernah ambil gitu. Lah saya juga nggak ngambil Bu. Bukannya sekolah ambil. Sekolah kalau mau ambil, itu ada info resmi seperti sekarang ini, pendebitan KJP gitu. Atau Bapak Ibu pada saat di print out itu buku, tanyakan di banknya. Kalau misalnya ada penarikan uang yang Bapak Ibu merasa tidak ambil, tanyakan di banknya. Mereka tahu itu pergi kemana uang itu. Jadi jangan terus itu menghujat terus ke Mas Adam. Kasihan Mas Adam itu loh Bapak Ibu. Sampai jam 10 malam, sampai jam 11 malam buat nginput data semua. Karena semua diterima, siapa aja yang mau mengajukan KJP. Tapi masalahnya akhirnya siapa yang dapat, itu bukan kewenangan kita. Jangan terus kesannya, anak saya dari kelas 1 nggak keluar-keluar tuh. Bu, Bapak Ibu mendengar itu kan kasihan Bu. Tidak ada yang dibeda-bedakan, sama semua buat kami. Kami sih berharap semuanya dapat, biar gampang ya Pak ya. Biar masalah keuangan juga beres gitu. Tapi kita harus sama-sama paham, apalagi kita jarang bertemu, apalagi itu tadi gosip-gosip seperti itu, mengatakan Mas Adam kayak gitu galak. Bukan galak, karena berapa orang yang harus disautin. Tidak setiap orang yang bertanya harus disautin, padahal jawabannya sudah ada tadi. Maka di sini sekali lagi saya perjelas Bapak Ibu, baik kelas 10 maupun kelas 11, jika diinfokan akan pendebitan KJP, segera dikumpulkan berkasnya. Karena uang SPP yang diberikan Pemda di KJP anak Bapak Ibu itu tidak bisa Bapak Ibu ambil sendiri. Dan itu tidak nongol di ATM, hanya nongol di buku. Hanya sekolah yang bisa mendebit. Kalau Ibu mau main belakang, main kucing-kucingan, ambil paksa itu, maka nanti secara otomatis KJP anak Bapak dan Ibu itu keblokir oleh Bank DKI, bukan oleh sekolah. Jangan marah ke sekolah. Itu Bapak dan Ibu. Maka tadi kalau ada info-info itu yang jelas, ini berlaku untuk semuanya. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Terakhir. Saya di kelas 10 itu sudah diumumkan masalah classroom. Classroom. Bahkan kemarin ada orang tua juga yang telepon, tolong Bu, itu anaknya nilainya masih kosong. Gitu. Diingatkan Bapak dan Ibu, belajar pinter, ambil handphone anaknya, mana kelasnya gitu. Untuk kelas 10 itu ada 18 pelajaran. Lihat, harusnya ada 18 classroom-nya dicek. Kalau Bapak Ibu lihat di situ dia belum ada nilainya, berarti dia belum mengerjakan. Orang tua juga harus cerdas, jangan dikadalin anak. Sudah diberikan bantuan kuota 10 giga, nggak dipakai anak. Anak itu yang nggak pakai, Bu. Karena memang yang 10 GB itu tidak bisa untuk medsos, tidak bisa YouTube-an, tidak bisa IG-an, terus yang lainnya. Tapi itu untuk classroom, kemudian tadi itu YouTube, membuat video, itu bisa. Nanti pada saat ujian PAT, kuota itu juga bisa digunakan. Sekali lagi, Bapak dan Ibu, jangan sampai seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah, pada saat akhir rekap nilainya ada nilai 30. Bagaimana mau lulus di kelas 12? Ini mau diapakan? Padahal nilai itu sudah ada di e-raport, sudah dilaporkan ke dinas. Mau diapain anak Bapak dan Ibu? Mohon itu ya Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu. Tuh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, termasuk mungkin saya sampaikan, kemarin juga ada kejadian di kelas 12. Kebetulan kelas 12 Bapak Ibu dapat KIP, harusnya bisa buat bayar cicilan keuangannya yang belum, tapi 1.500.000 diberikan, 500 dipakai yang lain, nggak bisa kayak begitu. Ya Bapak Ibu nggak bisa kayak begitu. Berupaya semaksimal mungkin kalau itu memang jatuhnya untuk sekolah. Kemarin aku ngambil uang di KJP, biasa kan 4,5 Pak. Ya. Nah ini uangnya masih saya pegang nih Pak, mau saya setorin nanti ke sekolah. Ya, Alhamdulillah kalau bisa begitu Bu, itu lebih Alhamdulillah, bagus. terima Itu kan kasih Bu. Katanya anak-anak yang di rumah yang bisa diambil melalui ATM, bagus kalau bisa dibayarkan, kan lebih cepat. Nanti dari sekolahan ditambah dengan yang dari Bapak Ibu bisa lebih cepat lagi. Assalamualaikum Pak. Mau nanya nih Pak, kemarin KJP cairnya lebih besar Pak, 1.600.000. Bukan 4,5, apa itu? Bukan lebih besar Bu, bukan lebih besar. Sistem di Bank DKI itu error.
uang Oh. SPP itu kebuka ke ATM. Makanya banyak yang bilang kok tadi saya lihat 1.600.000 kok tiba-tiba hilang gitu. Karena dikunci lagi. Bagi ibu-ibu yang sudah terlanjur ambil, segera setorkan ke sekolah supaya nanti sekolah juga melaporkan bahwa uang itu akhirnya disetorkan sendiri oleh orang tua ke sekolah. Itu karena akhirnya ibu ini keambil nih uang SPP nih. Ibu segera ke sekolah, nanti lapor ke Bank DKI. Saya Itu begitu pikir ya. Nanti diberikan kwitansi. Sekali lagi, Ini ini aku ke ambil depan, Masih Bapak ada Ibu, kebutuhan. Bapak Ibu yang dapat KJP ke depannya, kalau bukan jatahnya, jangan Jangan diambil. Ini juga kejadian di sekolah-sekolah lain, akhirnya sekolah yang pusing. Ini bagaimana tersalah debetnya, bagaimana duitnya udah diambil, ya kan? Karena bisa saja namanya sistem di Bank DKI. Seperti disampaikan Bu Lisna, kepala sekolah lain juga sempat bukan gelisah ya, artinya sempat curhat sama kita, sama kepala sekolah. Waduh Pak, terbuka kayaknya Pak, anak-anak saya pada ngambil semua Pak. Ya bingung kalau diambil terus tidak untuk SPP, ya bingung juga terus bagaimana caranya. Jadi mohon ya itu menjadi perhatian kita lah ya, artinya yang jatahnya untuk SPP ya untuk SPP, yang jatahnya untuk beli sepatu, beli sendal, beli makanan ya untuk makanan, gitu saja. Kan sudah lama dapat dari SD juga, SMP, SMK. Gitu Tapi ya kira-kira Bu ya. Tapi kemarin kompak loh Pak, yang negeri, terus yang swasta keluar besoknya, terus yang swasta besar, yang negeri kecil gitu loh Pak. Ya, Betul Ibu. Bu, betul. Karena Itu sudah sistemnya terbuka. diumumkan. Akhirnya Sistemnya sudah yang salah, diumumkan Bu. Bu. Ya, Itu ada sistem. kesalahan. Ya, Ada dari kesalahan, makanya langsung yang udah terlanjur ambil serahkan ke sekolah, tidak apa-apa Bu. Diserahkan ke sekolah, nanti kepala sekolah jadi tahu diwarnai. Iya. Terima kasih Bu. Terus pokoknya begitulah ya, artinya itu sistemnya sudah kayak begitu, kita ikuti yang baik, karena kalau kita tidak mengikuti, nah yang rugi Bapak Ibu sendiri, itu saja. Oh ini bandel nih, bisa Saya diblokir. Iya Pak, duit udah nongol tiba-tiba hilang. Nongol hilang, jadi kata saya mumpung lagi ada saya ambil semua buat bayaran gitu. Ya, pokoknya gini ya Bapak Ibu ya, ini yang dapat KJP atau yang lain. Pokoknya KJP itu sistemnya sudah jelas ya, yang akan mendebit dari sekolah dan uangnya nggak kemana-mana untuk bayaran apa yang belum dibayar, gitu saja. Ya Bapak Ibu ya, cukup ya untuk KJP ya. Iya Pak. Ya, bagus. Pak, data sekolah saya nggak pakai Pak, saya storein, tenang Ya. aja. Ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih. Transport. Ya. Ya. Ya, assalamualaikum Pak. Ya. Saya mamanya Cesa ya. Ya, silakan Bu. Bagus. Itu HP-nya Cesa. Silakan namanya Cesa. Kami tunggu dulu ini. Ya. Silakan Bu. Ya. Terus, Bu? HP sama kartu yang dari sekolah yang untuk belajar itu hilang. Jadi gimana ya Pak? Kartunya ya. HP-nya juga. Ya, kalau kartunya lapor saja Bu ke Grapari Bu ya. Itu Telkomsel, lapor saja nanti diganti dengan kartu yang baru. Lapor, kan nomornya ingat Nomornya kan? Kalau nggak ingat, tanya sama Mas Adam. Ada catatannya di tata usaha. Nomornya nanti akan diberikan. Grapari, ya? Kemudian lapor di Grapari, ya. Lapor di Grapari Telkomsel, nanti diganti dengan kartu yang baru dengan nomor yang sama. Ya. Iya. Ya, silakan Bu. Ya, begitu. Terima kasih ya Pak. Sudah jelas? Dicatat, ya. Sudah jelas mamanya Cesa? Udah Pak. Untuk Terima kasih Pak. yang diganti kartunya nanti dari Grapari, tapi HP-nya Ibu harus beli lagi ya. Mohon maaf ya. Ya. Ini dari uang KJP boleh Pak? Ya. Ibu atur aja, yang penting semuanya lancar, oke? Iya. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi nih, kalau menyangkut keuangan ini seru banget ini. Iya. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Silakan Bu. Saya orang tuanya Elang, Pak. Iya. Kelas berapa Elang, Bu? ya. TKP 1. Iya. Elang nggak kebagian PKL gitu Pak, nggak apa-apa Pak. Tapi dia dikasih kayak jualan teh kayak gitu. Katanya kan Bukan kantor-kantornya jualan udah Bu, KWU. Iya Bu. Gimana tuh, Bu? Jadi begini, saya jelaskan ya. Ini mungkin yang lain mungkin akan bertanya hal yang sama. Itu kan sudah disosialisasikan. Waktu itu kita sosialisasi dengan anak apa orang tua Bu Risna?
dengan anak dan orang tua, Pak. Orang tuanya nggak nongol, anaknya nggak nongol. Jadi gini Bu, ya. Karena situasi seperti ini, ya, ada beberapa anak, ya. Berapa kelompok tuh ya? Sekitar 20 kalau nggak salah, Bu. 20 anak. 30 siswa. Ada 30 siswa yang tidak kebagian. Tidak berkesempatan untuk mendapatkan tempat prakerin, ya, untuk tempat PKL. Karena situasinya, kita sudah memfasilitasi beberapa perusahaan, ternyata nampungnya cuma sedikit, ya. Artinya karyawan yang ada di perusahaan itu saja dibatasi. Nah, sehingganya yang nampung tidak bisa banyak. Nah, berdasarkan peraturan dari kementerian, ya, PKL itu bisa digantikan dengan yang namanya praktik kewirausahaan. Itu praktik, Bu. Ya. Iya, Pak. Ya, nanti yang penting dia memberikan laporan. Kalau barangnya habis ya alhamdulillah berarti dia berhasil. Iya. Kan namanya belajar berwirausaha. Iya. Bukan berjualan nih Bu ya, belajar berwirausaha. Dari perencanaan, kemudian nanti pelaksanaan, kemudian yang terakhir dia harus melaporkan. Sama Tadinya, dengan Pak, PKL. kan, kemarin Sama di dengan- daerah, jadi ini adalah di pengganti daerah gitu. dari PKL, ya, pengganti. Jadi itu sama, fungsinya sama, akan mendapatkan sertifikat yang bisa digunakan sebagai syarat kenaikan kelas dan syarat untuk mengikuti uji sertifikasi kompetensi. Begitu ya, Bu? Iya Pak, makasih Pak. Ya, oke, terima kasih. Untuk yang lain juga jawaban yang sama ya, kalau pertanyaannya sama. Ya, bagus. Bapak Ibu masih ada yang lain? Pertanyaannya tidak boleh sama dengan yang sudah dibahas tadi. Silakan. Sudah mungkin cukup, Pak Agus. Sudah ya? Kalau sudah, baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan berbahagia, tentunya dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sampaikan itu sudah mewakili rekan-rekan wali kelas, wali murid yang lainnya yang memiliki permasalahan yang sama. Tapi perlu saya tegaskan kembali, yang terkait dengan keuangan, ini riskan, hati-hati, sensitif Bapak Ibu. Karena kita ini terintegrasi, sekolah melaporkan tingkat kecamatan, tingkat wilayah, tingkat P4OP. Bapak Ibu jika ada permasalahan di bantuan-bantuan masalah keuangan, tolong yang paling pertama dan utama adalah bertanya dulu ke sekolah. Karena ingat Bapak Ibu siswa-siswinya adalah siswa kami. Perlu memberikan surat pengantar, perlu memberikan informasi yang mendasar sehingga Bapak Ibu kesananya lebih gampang. Nanti sudah laporan ke 4PAOP, Ibu disuruh kembali lagi ke sekolah, capek deh, ya. Ini yang tidak boleh terjadi. Satu lagi Pak Agus, mohon maaf. Ya. Bapak Ibu kalau ada masalah dengan keuangan bantuan dan sebagainya, mohon tidak melapor kemana-mana, ke LSM lah, ke anggota dewan lah. Saya dipanggil Bapak Ibu, yang masalahnya belum jelas dilaporkan, akhirnya kan jadi masalah, ribut saya sama dinas, ya. Padahal kan bisa diselesaikan masalahnya apa. Ya, jadi jangan lapor ke sana. Kita ini bukan lembaga kehakiman, bukan kejaksaan, bukan tuntut menuntut, enggak. Ke sekolah aja masalahnya apa, kan begitu. Jadi semua bisa diselesaikan, ya. Jadi mohon nih sekali lagi, karena sudah berkali-kali kita dipanggil, ditelepon. Padahal masalahnya bisa diselesaikan antar orang tua dengan sekolah. Ya biasa saja ya, tidak usah tegang gitu, biasa aja ya, santai. Silakan Bagus. Oh ya, satu baik lagi, Bapak sebentar. Ibu. Sebentar, Bagus. Mohon nanti Bapak Ibu, ini saya sekolah memiliki, saya ketinggalan. Ini ada feedback ya, feedback. Tadi kelewat nih satu slide. Ini sebentar. Mohon diisi ya, mohon diisi. Isiannya nggak banyak, tapi mohon diisi dengan apa istilahnya? Jujur. Ya, dengan objektif ya. Dengan objektif, dengan jujur. Ini ya, ini ada isian seperti ini ya, nanti mohon diisi sebagai masukan buat kami di sekolah ya. Ya kalau yang bisa ngisi ya berdua antara orang tua dengan anak ya, orang tua dengan anak ya, sehingganya kita mendapatkan masukan yang sifatnya membangun. Nanti linknya di sini nanti akan diberikan melalui anak-anak ya, Bapak Ibu ya. Ini kelihatan ya, Bu? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ini linknya ya. Kuesioner PJJ 2020-2021 supaya kami bisa memperbaiki ya. Termasuk di situ nanti bukan hanya pilihan A, B, C, bukan. Tapi ada
yang harus diisi, misalkan masukannya seperti apa, tulis saja, ya, tulis saja seperti apa untuk hal-hal yang sesuai dengan pertanyaan yang ada. Itu bagus, terima kasih. Ya, baik Pak Sujud, terima kasih. Ini yang disampaikan Pak Sujud selaku kepala sekolah itu benar adanya Bapak Ibu. Kami para pimpinan mengalami hal-hal seperti itu. Alangkah baiknya dan bijaksananya kalau kita selalu koordinasi Bapak Ibu di sekolah. Kami welcome, ada solusi yang terbaik, win-win solution. Karena tidak adanya sekolah, tidak adanya Bapak Ibu sekalian juga tidak ada artinya apa-apa. Dan ibu-ibu sekalian, putra-putrinya tidak ada sekolah juga tidak menjadi apa-apa. Ya Bapak Ibu, kita ini adalah mitra yang baik. Ya Bapak Ibu, kami yakin semua yang kami berikan pelayanan adalah yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Tidak ada sedikit pun kami akan bahasanya tidak amanah ya Bapak Ibu. Dan betul tadi banyak sekali tentang KJP adanya penyelewengan yang namanya ada mafia-mafia KJP di luar sana. Bahkan saya melihat terjadi itu di depan saya sendiri ada yang belanja mengatasnamakan KJP dan over limit ya, keuangannya itu mengambil lebih besar daripada uang jajan. Tapi toko tersebut bisa gitu. Berarti kan ada akses Bapak Ibu. Ini kalau ketahuan siswanya nanti dibekukan, betul yang disampaikan Bu Lisna, dicabut KJP-nya, nanti rugi sendiri. Tokonya bisa dicabut juga izin usahanya. Ya Bapak Ibu, jadi harus bijaksana. Memakai, mengambil, membayarkan untuk apa, ini harus bijaksana. Sekali lagi, kami hanya sifatnya mengingatkan Bapak Ibu adalah eksekutornya. Ya, bisa ngambil bapaknya, ibunya, atau siswanya. Kalau terjadi ada uang yang kok bisa hilang, artinya diambil bukan dari akses sekolah, itu ada kodenya. Ya Bapak Ibu, 08 plat itu biasanya toko, 067 itu adalah kode akses pengambilan sekolah. Bapak Ibu bisa cek di print di koran dari bank, ya. Itu bisa Bapak Ibu telusuri, tidak usah nanya kemana-mana. Kita harus lebih paham, ya. Tidak lagi menyalahkan sekolah. Sebenarnya menyalahkan sekolah, nanti nggak dapat sekolah lagi, duitnya hilang, sekolah lagi. Sekolah udah banyak Bu, PR-nya nih Bu, ya. Bagaimana bisa membuat putra-putri kita ini lebih hebat, lebih maju, lebih punya akhlakul karimah, ya. Itu Bu. Ini berat sekali memang tanggung jawab kami ini. Yang penting perlu support 200% dukungan orang tua murid. Ya, tanpa adanya dukungan orang tua murid kami tidak bisa berbuat apa-apa, Bu. Bagaikan bagaikan berjalan kaki kami ini diikat, Bu. Ya, sulit gitu. Ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu dalam kesempatan ini. Kalau tidak ada hal-hal yang lain, Pak Padli masih ada, Pak. Pak Sujud, Pak Padli masih ada? Wali kelas Pak Padli? Masih, mohon izin, Sir. Pak Padli. Oke, mohon kesediaannya dengan secara hormat ya untuk membacakan doa ya Pak Ustadz, sehingga nanti apa yang kita bicarakan hari ini betul-betul mendapatkan barokah ya, betul-betul mendapatkan satu kesepakatan bersama dan bisa kita laksanakan bersama demi kemaslahatan dan perbaikan untuk SMK Fitraya dan putra-putri Bapak Ibu sekalian di rumah. Silakan Pak Padli. Baik, terima kasih Pak Agus. Baiklah, Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, dan Ibu Kajur, serta wali murid, mari kita bersama-sama berdoa. Kita memanjatkan doa pada Allah, mudah-mudahan apa yang tadi dibicarakan itu menjadi manfaat buat kita semua. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala min kulli sahabat rasul ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafirin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil sayiat wa tarfa'na biha min kamil darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mudahkanlah seluruh urusan kami ya Allah, baik urusan sekolah kami ya Allah, baik urusan keuangan wali murid ya Allah, dan jadikan murid-murid SMK Pluit Raya menjadi murid yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada Allah dan berbakti kepada Rasulnya, dan semoga Allah jadikan menjadi anak yang soleh, Allah jadikan anak yang bermanfaat dan menjadi anak yang cerdas sehingga bisa menjadi anak-anak yang bisa menjadi penerus bangsa di depan nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ya, baik Bapak Fadli Fadila, terima kasih atas memimpin doanya. Selalu berkah untuk kita semua. Oh ya, dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, di tengah kesulitan ini Bapak Ibu sudah bisa menyisihkan rezekinya untuk bayaran sekolah dan juga donasi untuk Palestina. Kami sampaikan rasa hormat dan terharu setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian, diperuntukkan untuk saudara-saudara muslim kita di Palestina yang sangat membutuhkan. Semoga Bapak Ibu selalu mendapatkan barokah dan luas rezeki ya Bapak Ibu, dan bisa selalu di jalan Shiratal Mustaqim. Terima kasih dari kami tambahan Dinas Sekolah. Ya, Bapak Ibu, untuk donasi Palestina itu kita tidak akan tutup ya Bapak Ibu ya. Itu terus ya, bagi Bapak dan Ibu yang mau menyumbangkan, nggak itu 10.000, nggak itu 20.000, itu terbuka terus ya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, tidak akan kita tutup. Dan laporannya itu setiap hari Bapak dan Ibu bisa dilihat mungkin di WA-nya anak-anak, akan kita laporkan terus. Sampai kemarin itu kalau nggak salah 21.300.000 dan 21 juta sudah kita kirimkan ya melalui lembaga yang kredibel untuk menyampaikan donasi. Terima kasih. Baik, ya itu Bapak Ibu sekalian, biar diketahui secara bersama-sama bahwa donasi itu kami kumpulkan dan kami lanjutkan kepada pihak-pihak yang berwenang dan bertanggung jawab. Ya Bapak Ibu, kita amanah dalam menjalankan amanah dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, sebelum kami akhiri, kami menitipkan salam kepada Bapak Ibunya yang mewakili hari ini yang tidak bisa hadir ya Bapak Ibu. Ini kegiatan setahun sekali mengevaluasi kegiatan kita, dan kami berharap hari ini, besok, dan lusa lebih baik ya Bapak Ibu dari apa yang sudah kita laksanakan. Itu saja harapan, dan saya selaku pembawa acara, saya perkenankan mohon maaf setulus-tulus hati jika ada pernyataan atau ucapan saya yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu sekalian. Bukakanlah pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Saya Hari, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Udah matiin.